Salam sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema kita adalah menghadapi masa-masa sulit. Perlu kita memahami bahwa masa-masa sulit ini hampir semua manusia mungkin mengalaminya, tetapi saya yakin dan percaya bagi anak-anak Tuhan, meskipun ada dalam masa-masa sulit, Tuhan senantiasa memelihara, melindungi, dan memberkati. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari seorang pemazmur yang luar biasa, yaitu Raja Daud. Kita baca dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Ayat 1, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ayat 2, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Ayat 3, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Ayat 5, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat 6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kita lihat di sini pemazmur yaitu Daud mengalami masa-masa sulit. Bahkan masa-masa sulit yang dialaminya bukan hanya sulit dalam kondisi yang biasa-biasa, tetapi bisa dikatakan dia mengalami kesulitan besar. Daud bertanya kepada Tuhan berapa lama dia akan melupakan dan menyembunyikan wajahnya dari Daud. Daud merasa ditinggalkan dan tidak mendapatkan pertolongan. Kita melihat di sini sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 13 ayat 2, 3. Saya bacakan buat kita kembali. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Ayat 3, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Masa-masa sulit yang dialami oleh Daud ini, selain situasi kondisi yang sulit, tetapi yang paling sulit dirasakan Daud adalah ketika Tuhan melupakan Daud dan ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya. Daud menuliskan di situ, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Ini bukan hanya sekali dua kali, tetapi terus-menerus. Dan berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Ini yang dialami Daud. Dia merasa sendiri menghadapi kesulitan yang dialaminya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Daud itu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur-Mazmur kita melihat bagaimana kedekatan Daud kepada Tuhan. Ketika Daud mengalami masalah, dia tidak lari ke tempat lain, tetapi dia selalu lari kepada Tuhan. Tetapi di sini kita melihat dalam Mazmur 13 ini, Daud merasakan bahwa dirinya seperti ditinggalkan Tuhan. Bahkan Tuhan menyembunyikan wajahnya daripada Daud. Ini hal yang tidak mudah kalau kita melihat, tapi inilah sangat berat yang dialami oleh Daud. Sampai Daud juga memohon kepada Tuhan dalam ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ayat 5, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Dalam keadaan seperti itu, ketika dia mengalami kesulitan yang sangat besar, apakah Daud putus asa? Apakah Daud meninggalkan Tuhan? Apakah Daud berpaling daripada Tuhan? Apakah Daud pergi kepada ilah-ilah lain? Apakah Daud pergi kepada manusia yang bisa menolong dia? Tidak.
Tidak. Tetapi Daud tetap menantikan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ini yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masa-masa sulit. Yang pertama, kita harus tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Daud percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam hidupnya. Meskipun sulit, Daud tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap ada buat dirinya. Meskipun sepertinya Tuhan meninggalkan dia, meskipun sepertinya Tuhan tidak menunjukkan wajahnya kepada Daud, tetapi Daud percaya bahwa kasih setia Tuhan ada buat dia. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sesulit apapun yang kita alami, tetaplah kita percaya kasih setia Tuhan tetap ada buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud selain percaya kepada Tuhan, rasa percaya yang dibentuknya tadi membuat dia mulai beriman kembali kepada Tuhan dan memunculkan dari dalam dirinya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Daud mengingat dahulu Tuhan menolong dia, dahulu Tuhan menyelamatkan dia, dia mengalahkan Goliat, Tuhan menolong dia. Masa penggembalanya diingatnya semuanya, bagaimana Tuhan menolong dia, menyelamatkan semua domba-dombanya, bagaimana Tuhan senantiasa ada untuk menyelamatkan dia. Dengan diingat Daud semuanya itu, maka dari dalam hatinya yang keluar adalah sorak-sorai kepada Tuhan. Dia tidak hanyut dengan masalahnya, tetapi dia hanyut dalam ingatan akan karya keselamatan Tuhan, pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan inilah yang membuat dia semakin percaya dan semakin beriman. Dan itu diwujud nyatakan Daud dengan sorak-sorai bahwa Tuhan adalah penyelamatnya. Kalau dahulu Tuhan menolong saya, kalau kemarin Tuhan menolong saya, maka hari ini dan kedepannya Tuhan tetap penyelamatku. Itu yang dikatakan Daud. Dan itu yang harus kita katakan dalam masa-masa sulit ini. Yang ketiga, dikatakan dalam kalimat berikutnya, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di sini kita bisa melihat betapa luar biasanya keadaan Daud. Meskipun dia masih dalam masa kesulitan, tetapi Daud berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, meskipun situasi sulit, kita dapat memilih untuk bersorak-sorai dan menyanyi bagi Tuhan. Ini bukan hanya tentang musik, tetapi juga tentang mengungkapkan rasa syukur kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan yang sudah pernah kita terima dan yang akan kita terima di dalam kehidupan kita ini. Ini yang membuat Daud senantiasa dia menyanyi meskipun sulit, meskipun sepertinya Tuhan meninggalkan dia, meskipun Tuhan tidak menampakkan wajahnya kepada Daud, tetapi Daud memutuskan bahwa dia menyanyi karena kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saya mau berkata kepada kita, mari kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Bukan hanya pikiran kita, tetapi tubuh, jiwa, roh kita yang tetap terhubung kepada Tuhan. Meskipun kita mengalami kesulitan, ingatlah senantiasa bahwa Tuhan itu ada buat kita. Kasih setianya selalu ada bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan tetap ada buat kita. Dan yang kedua, milikilah hati yang bersorak-sorai karena penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bernyanyilah. Di masa-masa sulit ini ciptakanlah hati yang suka menyanyi. Bukan karena harus memegang alat musik, tapi ungkapkan dengan kata-katamu.
Nyanyikanlah akan segala kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah kita terima. Situasi-situasi seperti ini membuat kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Dan kesulitan-kesulitan tidak membelenggu kita lagi, tetapi kita lepas dari belenggu kesulitan itu. Walaupun kita belum menerima pertolongan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita, bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu. Kau mengajarkan kami di masa-masa sulit ini untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tetap ada bagi kami. Dan bila Tuhan kami memiliki hati yang bersorak-sorai, kami mau bersorak-sorai Tuhan, karena Engkau adalah penyelamat kami, Engkau penolong kami, Engkau yang sanggup untuk menolong kami di masa-masa sulit ini dan menyelamatkan kami dari setiap belenggu-belenggu dan juga kemelut-kemelut yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan mau senantiasa di hati kami ini hati yang memiliki sukacita, hati yang mau bernyanyi, mengeluarkan nyanyian-nyanyian pujian karena segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, masa sulit ini hanyalah sementara Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami menjalani semuanya ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.